Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala ruhil muqaddasah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi kullihim ajmain wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dengan berfikir panjang hingga menerobos ke alam gaib, misalnya tentang neraka. Neraka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna adzabaha kana gharama. Sesungguhnya siksaan api neraka itu sangatlah mengenaskan, menghinakan dan menyengsarakan. Boleh kita bayangkan, boro-boro api neraka yang tidak mengenal lelah menyiksa, ketika dibakar hangus habis, pulih lagi. Ketika dibakar hangus habis, pulih lagi. Begitu seterusnya tanpa ada istirahatnya. Kita boleh bayangkan, andai kata kita sehari semalam tidak istirahat, alangkah tubuh kita ini rasanya badan sudah tidak karuan karena tidak bisa istirahat. Apalagi disiksa, dibakar, dihancurkan dengan bara api, kemudian pulih lagi, dibakar lagi, pulih lagi tanpa ada henti-hentinya. Mungkin dengan menghimpun rasa takut yang bergejolak semacam ini, menggugah iman kita, menggugah pikiran kita, hingga kita mau menjadi figur-figur orang yang menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala karena takut dibakar oleh neraka. Adapun cara lainnya, boleh jadi kita introspeksi diri, mawas diri. Sesungguhnya kita ini sudah banyak berdosa, banyak menyia-nyiakan perintahnya Allah Azza wa Jalla. Kalau saja kita tidak bertobat, beristighfar dan menyusuli perbuatan-perbuatan baik, maka dosa ini mengakibatkan kita sengsara. Dengan itu kita tergugah, terinspirasi untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan cara lain, dengan langsung mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 cara untuk meningkatkan takwa kita ini, boleh kita pilih salah satunya. Pada sisi mana diri kita? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu dan menolong usaha kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, seringkali dan acap kali hiburan dan pekerjaan itu melalaikan diri kita dari tugas utama kita, yaitu menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali orang yang baik-baik ketika diuji, mendapatkan masalah, mendapatkan musibah, takwanya menjadi bubrah, imannya menjadi goyah,
dan cenderung kembali kepada jalan yang salah. Semuanya ini terjadi karena satu asbab, yaitu adanya kedengkian setan kepada anak cucu Adam. Allah firmankan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Penyebabnya adalah setan yang selalu menyusup ke dalam dada manusia. Karena hati adalah lintasan pikiran, lintasan kemauan, dan lintasan keinginan. Disitulah setan menyusupkan kejahatan, kefasikan, dan kemunafikan. Maka dari itu, hanya hamba-hamba Allah yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan totalitas, yakni menyuburkan imannya dengan banyak beramal, dengan banyak berzikir, dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan, innahu laisa lahu sultanun alal ladzina amanu. Sesungguhnya setan-setan itu tidak bisa ngefek kepada orang-orang yang beriman. Setan bujukannya tidak akan mempengaruhi orang-orang yang beriman. Setan tidak akan mampu mengganggu orang-orang yang beriman. Lalu orang yang beriman yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang selalu meningkatkan keimanannya dengan banyak beramal, dengan banyak berzikir, dengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda orang itu imannya naik? Yaitu banyak beramal. Iman terkadang naik, terkadang turun. Tandanya ketika dia naik adalah banyak beramal. Tandanya ketika turun adalah kurang amal. Nah, disinilah jika kita melakukan perintah-perintah Allah secara totalitas, maka kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari godaan setan, bisikan setan. Sebagaimana Allah berfirman, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sesungguhnya Allah akan memberikan penjagaan kepada orang-orang yang beriman. Dijaga dari mana? Dari gangguan setan yang selalu membisikkan keburukan ke dalam hati manusia sebagai lintasan kemauan, sebagai lintasan pikiran. Disitulah setan menghunjamkan kejahatan, baik dari jin maupun dari manusia. Setan yang dari jin jelas dia di alam gaib. Mereka bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Adapun setan dari manusia adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik, atau menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini dengan difasilitasi 7 langit dan 7 bumi. Yatanazzalul amra bainahun. Kemudian Allah mengatur semua isi-isinya itu tanpa terkecuali. Dikuatkan perkataan ini dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kulla yaumin huwa fi sa'an. Kulla yaumin, di setiap detik dan di setiap saat. Huwa, bermula Allah azza wa jalla, fi sa'nin, itu selalu dalam urusan, selalu ngurus makhluk, selalu mengatur makhluk, dan seterusnya. Makanya dunia yang dibikin oleh Allah sifatnya ini tidak abadi dan fana. Makanya tidak jarang kita temui di dunia ini yang miskin,
menjadi kaya. Ada yang parah, yang kaya menjadi miskin. Ada pula anak petani menjadi menteri. Ada pula anak menteri menjadi gembel. Pejabat dipecat, presiden lengser, dan seterusnya. Jauh dari itu, dunia yang makmur akan menjadi hancur. Kenapa dibikin Allah seperti itu? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya ta'lamu, kalian tahu. Annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, qadirun, itu maha bisa, maha kuasa, dan maha segala-galanya. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita percaya bahwa dunia ini hanya sementara. Sifatnya fana, tidak abadi, tidak untuk selama-lamanya. Sekalipun di semua media informasi adanya grup 20 atau G20, itu hanya merupakan siasat untuk menumbuhkan perekonomian dunia. Tetapi jika Allah berkehendak lain, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu, solusinya, mari kita senantiasa beriman dan mengokohkan keimanan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun." Wa najjaynal ladzina amanu, aku akan memberikan keselamatan, aku akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yattaqun, dan mereka itu selalu dan terus-menerus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jaminan keselamatan adalah dari musibah dan balaud dunia. Oleh karena itu, mari kita jangan enggan-enggan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian dari buah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pertolongan. Allah akan memberikan keselamatan kita di dunia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan lahu, untuk dirinya, makhraja, jalan sukses, jalan keluar, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman lagi, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jika kamu terus-menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan transferkan ilmu yang bermanfaat. Allah akan kirimkan ide-ide cemerlang untuk menyukseskan kehidupan kamu di dunia. Janji Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, marilah kita bersama yang nyata-nyata sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, jangan enggan-enggan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajat yang tinggi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah atqakum, orang yang makin hari, makin minggu, makin bulan, makin dekat dengan ajalnya, selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di sisi lain, jika kehancuran global terjadi, maka jalan keluarnya tidak lain adalah kita diperintah oleh Allah untuk bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, bersabarlah lagi, bersabarlah terus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, ringkasnya Allah akan selalu menolong kita, memberikan pertolongan kepada kita selama kita melakukan dua perkara ini. Yang pertama yaitu bersabar, yang kedua selalu mendekat kepada Allah dengan melakukan sholat 5 waktu. Karena orang berzikir belum tentu sholat, tetapi orang sholat udah pasti berzikir. Orang berdoa belum tentu sholat, tetapi orang sholat pasti berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang munajat belum tentu sholat, tetapi orang sholat pasti bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dari sekian yang kami paparkan ini, marilah kita senantiasa meningkatkan dan menyuburkan iman kita, plus sekaligus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keduanya adalah kunci sukses fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usalli wa usallim ala habibikar rahim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah. Ittaqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah aslih umral muslimin wa aslih man fi salahim salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahul muslimin. Allahumma ya Allah sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu ana wa anil muslimin wa qina wa iyahum sarra masaibid dunya waddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.